Halo Halo NH Ena People, People, kembali bersama saya Kenia. dan saya Dr. Dani Prasetyanto, spesialis bedah torak kardiak dan vaskuler. Dalam acara episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Nah, kali ini kita bersama dengan Dr. Robertus Dani Prasetyanto, spesialis BTKV, bedah torak kardiak dan vaskular. Dengan topik apa ini, Dok? Hari ini kita akan bicara soal mitos dan fakta ya, seputar varises dan penanganannya ya. Ya, baik. Kalau menurut dokter sendiri, mitos apa sih, Dok, yang saat ini memang melekat selalu di masyarakat mengenai penyakit varises? Ya, jadi banyak sekali mitos-mitos pada masyarakat ya tentang varises ini ya, di mana ya mungkin hanya terjadi pada wanita saja ya, yang pertama. Kemudian apakah berkaitan dengan orang yang olahraga itu ya, yang kadang-kadang habis olahraga kakinya ditekuk gitu ya, Betul. atau pemakaian high heels mungkin. Ya. Nah, apakah memperberat varises seperti Oke. gitu. Baik, nah kalau untuk saya ini sebagai perempuan nih, Dok. Ya. Nah, varises itu apakah emang benar hanya terjadi pada perempuan, Dok? Sebenarnya itu mitos. Mitos. Nah, ternyata setelah penelitiannya bahwa varises pun itu dapat terjadi pada kaum laki-laki juga. Kaum laki-laki, Iya. baik. Tapi memang secara persentase di dunia memang lebih banyak kaum wanita. Tapi penelitian terakhir itu hampir sama. Hampir sama. Mm-mm. Ya, Dok. Apa karena perempuan itu kenapa, Dok, ya kok di masyarakat itu tertanam seperti itu? Mungkin yang banyak mengeluhkan varises itu wanita biasanya Oh, ya, oke. karena mungkin penampilannya jadi nggak menarik, Oke. kemudian nggak bisa pakai celana pendek segala macam. Iya. Nah, sedangkan pada pria kadang-kadang dibiarkan gitu Iya, loh, iya. kadang-kadang. Nggak seperti kerasa itu. gitu, Dok, ya? Atau mereka Mungkin nggak terlalu sudah, iya, mungkin Iya. nggak beras, mungkin Oke. nggak terlalu perhatian karena kosmetik mungkin nggak ya, Iya. nggak penting gitu ya. Iya, baik. Mungkin nggak terlalu diperhatikan, Iya, gitu betul. ya, tidak mengganggu lah Betul. istilahnya. Oke, kalau dengan adanya varises itu sendiri sih, Dok, terutama perempuan dengan memakai heels, Iya. itu kan membuat apa ya, tekanan seperti itu ya. Iya. Jadi pada high heels sebenarnya yang terjadi itu adalah gangguan dari aliran darah venanya ya. Jadi kalau kita tahu dalam sistem pembuluh darah vena, pembuluh darah balik manusia di kaki itu ada vena-vena yang di dalam yang kita bilang deep vein Oke. dan vena-vena yang di luar yang Yes. superficial vein. Nah, vena-vena yang di dalam dan superficial vein ini itu ada vena penghubungnya namanya vena communicans. Nah, vena-vena communicans ini gunanya untuk membagikan tekanan pada Ya. saat kita berjalan ataupun kita berdiri ya. Nah, pada penggunaan high heels tekanan yang yang terjadi pada vena-vena communicans ini jadi sangat besar. Oke. Sehingga membuat kaki lebih cepat capek dan pada Oke. akhirnya bisa memperparah varises. Oke, tapi kalau dipikir-pikir varises itu sendiri berbahaya tidak, Dok? Jika dibiarkan? Pada dasarnya varises tidak menyebabkan sesuatu yang fatal ya. Oke. Cuma biasanya mengurangi produktivitas. Misalnya kayak seperti kalau kita aktivitas kakinya lebih cepat capek, rasa oke. nggak nyaman pada saat beraktivitas olahraga misalnya seperti gitu, atau ya yang mungkin kelihatan ya penampilan yang kurang bagus. Oke, dokter, untuk NH People agar meminimalisir terkena varises itu pola hidup seperti apa yang harus kita lakukan? Iya, jadi untuk pencegahan varises sebenarnya kita ngomong soal faktor resiko varises Baik. ini ya. Nah, salah satunya yang memang harus dihindari adalah berat badan yang berlebih. Oke. Jadi pada pasien-pasien dengan obesitas yang sudah terjadi varises, Oke. biasanya sebelum kita lakukan tindakan operasi ataupun yang lainnya, itu biasanya kita suruh untuk menurunkan berat badan bagaimanapun caranya, entah dengan olahraga atau dengan diet gitu. Oke. Kemudian pada penelitian terakhir juga disebutkan bahwa resiko orang diabetes dengan diabetes mellitus tipe 2 ataupun tipe 1 itu meningkat. Jadi pada pasien-pasien ini resiko terkena varises pun juga lebih tinggi dibandingkan populasi yang normal gitu. Oke. Kemudian untuk para pasien yang memang pekerjaannya mengharuskan untuk
berdiri atau duduk dalam posisi statis, Ya. misalnya kayak guru, tentara, Ya. perawat segala macam, kita sarankan untuk pemakaian stocking kompresi. Oh, stocking kompresi ya dok? Stocking ya? kompresi, Baik. stocking khusus untuk varises sebenarnya. Baik. Dan kita sarankan pasien juga untuk tetap aktif, Oke, olahraga Bapak. maksudnya, seperti gitu. Baik, tapi apakah dok dengan kita rutin berolahraga itu akhirnya tidak menyebabkan varises? Artinya apakah atlet-atlet di luar sana itu tidak terkena varises? Kalau kita lihat atlet-atlet yang memang banyak menggunakan kaki ya untuk aktivitasnya, seperti atlet sepeda, lari mungkin, atau dok, ya? sepak bola gitu, Oke. memang pembuluh darah vena di kakinya itu akan jauh lebih besar. Oke. Secara fisiologis, Yes. karena memang penggunaan otot yang banyak sehingga menyebabkan aliran darah ke sana juga banyak, baliknya pun juga banyak, sehingga pembuluh darah di kaki otomatis dia membesar. Yeah. Tapi apakah selalu varises? Tidak, gitu. Jadi pentingnya sebenarnya adalah kita melakukan tindakan screening. Tindakan untuk, screening. Betul. Baik. Screening itu berarti sebagai upaya preventif pencegahan dini ya dok ya? Ya. Salah satunya. Deteksi Baik. dini. Deteksi dini. Betul. Baik. Screening bisa dilakukan di National Hospital dok ya? Bisa. Bisa dok. Oke. Jadi biasanya kita lakukan screening varises itu, kita lihat gejala klinisnya, lihat klinisnya pasien, apakah ada pembuluh darah yang membesar, kemudian berwarna kebiruan misalnya, dan berkelok-kelok gitu. Baik. Dan kemudian kita bisa lakukan konfirmasi dengan menggunakan USG. USG. Ya. Berarti USG tidak hanya untuk melihat kandungan ya dok ya? Ya, betul. Tapi juga untuk mendeteksi adanya varises. Ya. Seperti itu. Ya, Baik betul. dokter. Selain screening Ya. sebagai upaya untuk mendeteksi dini adanya varises, kalau sudah terkena varises, langkah apa yang kira-kira dokter lakukan? Ya, untuk varises itu tergantung dari gejala klinisnya, dari tingkatan klinisnya. Jadi varises ini ternyata ada tingkatan klinisnya. Dari yang paling ringan itu rasa nggak enak, kemeng misalnya pada saat kita berdiri atau duduk gitu ya. Kemudian bisa timbul yang sering kita bilang sebagai spider veins itu, yang pembuluh darah yang kecil-kecil kayak rambut itu. Kemudian pembuluh darah yang kita lihat kayak varises yang berkelok-kelok itu ya. Kemudian mungkin pasien karena mungkin gemuk gitu ya, tidak terlihat varisesnya tapi kelihatan kakinya bengkak atau kita bilang odim gitu ya. Kemudian sampai pada akhirnya terjadi perubahan warna kulit dan terjadi luka yang nggak sembuh-sembuh. Dan biasanya yang sering yang disalah artikan ada luka di kaki nggak sembuh-sembuh dibilang diabetes, ternyata bukan, ternyata luka karena varises seperti gitu. Nah, penanganannya itu tergantung dari tingkat keparahan dari varisesnya. Kalau biasanya datang dengan keluhan yang masih ringan, biasanya dengan obat-obatan atau perubahan gaya hidup itu sudah bisa membantu. Nah, tapi jika datang dengan tingkat klinis yang lebih parah gitu ya, itu bisa sampai kita lakukan tindakan operasi. Betul. Baik. Kalau di NH sendiri dok, solusi terbaik untuk penanganan varises itu apa dok? Ya, jadi di NH kita bisa melakukan penanganan untuk varises dari yang stadium yang awal sampai yang paling berat kita bisa. Yang awal mungkin kalau ingin kita hilangkan dengan suntik varises itu kita bisa lakukan ya, skleroterapi kita bilang. Kemudian kalau varisesnya cukup besar dan memang ada indikasi untuk dilakukan tindakan, kita di sini bisa lakukan tindakan endovaskuler dengan laser. Ternyata laser tidak hanya untuk wajah dok ya, tetapi varises juga bisa di laser ya? Bisa varises. Oke, luar biasa. Namanya apa dok lasernya dok? Kita tindakan di sini kita namakan EVLA ya, endovascular varises laser ablasi. Jadi kita melakukan ablasi dengan laser untuk varisesnya. Gitu. Kalau di NH sendiri itu berapa dok paket EVLA itu dok? Kurang lebih itu sekitar 59 juta ya untuk lasernya ya. Dan memang sepertinya memang cukup kompetitif. Gitu ya. Cukup kompetitif dok ya. Oke. Berarti varises itu tidak hanya terjadi pada perempuan saja dokter ya, dan adapun olahraga juga menjadi solusi terbaik untuk NH people agar tidak terkena varises dan juga
perlu adanya screening varises itu sendiri? Ya, jadi deteksi dini selalu lebih baik untuk penanganannya dibanding kalau kita dapatkan dalam kondisi klinis yang lebih parah. Baik. Gitu. Dan di National Hospital sendiri, NH People tidak usah khawatir karena ada paket F lah. Ya. Ya, senilai 59 jutaan, dokter ya. Ya. Yang bisa langsung dikerjakan di National Hospital Surabaya. Kira-kira berapa lama, Dok? Untuk pengerjaan varisesnya sendiri kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jaman. 2 jam saja solusi varises bisa teratasi. Ya. Hanya dengan 59 jutaan itu, Dok ya. Betul. Baik, luar biasa, dokter. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk NH People, dokter? Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa varises biasanya tidak berbahaya ya. Jadi untuk para NH People yang punya keluhan pada kakinya ya, terasa kemeng, bengkak segala macam, bisa kita lakukan screening untuk varises di NH. Dan kita di sini kita sudah bisa menangani varises dari yang stadium paling awal sampai yang paling berat. Ya, baik. Terima kasih Dr. Robertus Dani, spesialis torak, kardiak dan vaskular. Ya. Untuk hari ini dan untuk NH People boleh saja langsung follow Instagram kita, dokter, National Hospital SBY, dan juga jangan lupa klik like, comment dan subscribe channel YouTube National Hospital Surabaya untuk konten dan info-info kesehatan yang lainnya. Betul, dokter ya. Betul. Baik dokter, kita ucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa.